baik Bapak Ibu semua, kita mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda Pak, menjawab salamnya tadi pagi sama sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita materi kurang lebih 1 jaman lagi. Nanti setelah materi baru kita tanya jawab. Tapi kalau nanti untuk materi ini kalau seandainya ada yang bingung, boleh langsung angkat tangan. Yang khusus materi, tapi yang di luar materi nanti tanya jawabnya pas sekitar jam 2-an. Oke. Bapak Ibu semua, kita masuk ke implementasi. Kalau tadi yang pertama kita bicara fundamental, 3 hal yang nggak boleh terlupakan dalam melakukan tax planning. Yang pertama apa? Masih ingat? Harus paham bisnis prosesnya. Yang kedua, harus tahu perlakuan akuntansinya. Dan yang ketiga, bukti transaksi atau bukti pencatatan atau dokumentasinya harus ada. Ketiga-tiganya ini harus memenuhi kriteria. Kalau tax planning, jadi ketika memperhitungkan tax planning, 3 hal itu harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka harus dipikir ulang. Karena khawatirnya nanti jadi nihil. Oke. Setelah 3 hal itu, langkah selanjutnya kita masuk ke implementasi. Oke. Ada 6 strategi. Ya, ada 6 strategi apa yang harus kita lakukan sebagai pengusaha atau staf pajak dalam melakukan tax planning. Dalam hal ini tax planningnya kaidahnya adalah yang legal. Yang pertama adalah kita harus paham betul dalam pemilihan bentuk usaha. Ini bagi yang belum memiliki badan usaha. Tapi kalau yang sudah, ya nggak apa-apa. Yang terpenting kita paham materi daripada bentuk pemilihan bentuk usaha. Sebagai contoh, yang pertama ini terkait usaha yang dilakukan oleh orang pribadi. Ingat, kita melakukan atas nama pribadi, melakukan kegiatan usaha. Bebas, dagangkah, jasakah, atau bentuk apapun, tapi atas nama pribadi. Apa impactnya? Nah, implikasinya yang pertama adalah dalam laporan SPT pribadinya, kita harus mengakui kita sebagai pengusaha. Itu dulu. Ya, sebagai pengusaha. Karena di dalam SPT orang pribadi, itu nanti ada 3. 1770 polos, 1770 SS, dan 1770 S. Kalau yang 1770 SS itu kalau kita dapat penghasilan dari satu sumber, pemberi kerja di bawah 60 juta. Itu kalau yang SS. Nah, kalau yang SS itu cuman total harta berapa, total utang berapa, total penghasilan berapa. Itu kalau yang SS. Kalau yang S itu di atas 60 atau di bawah 60 jika lebih dari satu pemberi kerja. Misalnya kita kerja di 2 tempat. Maka itu masuknya yang 1770 S. Nah, yang polos 1770 saja itu untuk kepentingan kita sebagai pengusaha. Kita sebagai pengusaha itu harus dijabarkan pendapatannya berapa dan beban-bebannya berapa. Ingat di awal bahwa ketika kita sebagai orang pribadi sebagai pengusaha, kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka cukup pencatatannya saja. Arus kas masuk, arus kas keluar, hanya cukup situ. Tapi kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, maka wajib pembukuan. Suka tidak suka, wajib pembukuan. Nah, itu implikasi yang pertama. SPT yang dilaporkan adalah SPT polos, 1770 polos. Implikasi yang kedua, bahwa ketika kita melakukan ketika kita melakukan usaha dengan menggunakan konsepnya kita sebagai pengusaha, ya, ini kita bisa menggunakan tarif 0,5%. Ya, dari mana? Dari omset. Tapi lihat NPWP-nya kapan? Kalau nggak salah orang pribadi itu 4 tahun kalau nggak salah. Ya, saya rada lupa. Nah, itu 0,5% dari omset. Ya. Boleh nggak kita pakai perhitungan di luar 0,5% atau PPh umum? Boleh.
Tapi kalau kita pakai PPh final 0,5%, itu lebih ringkas dan biasanya lebih hemat. Tapi sekali lagi diperhitungkan dulu. Ya, sekali lagi diperhitungkan dulu. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan usaha. Jadi konsep di situ, harta itu tidak bisa disebutkan, oh ini asetnya untuk usaha, ini asetnya untuk pribadi, itu tidak bisa disebutkan. Contoh, ya contoh, menyambung terlebih dahulu. Ya. Yang kedua adalah perseroan terbatas. Jadi yang pertama perseorangan, saya agak lompat-lompat ya biar contohnya itu pas. Yang pertama adalah perseorangan, perorangan, yang kedua itu perseroan terbatas. Kalau kita mendirikan badan usaha berupa perseroan terbatas. Ketika bicara aset yang tadi, contoh. Misalnya ada 2 transaksi. Ya. Transaksi pertama, kalau biasanya kan kalau kita sebagai pengusaha pribadi terus kita punya usaha, kira-kira lebih baik kita nyewa mobil atau kita beli atau nyicil mobil? Kira-kira hematan mana? Sewa. Kenapa sewa bisa lebih baik dibandingkan kita beli mobil? Contoh, ketika tadi saya menggambarkan, ini saya lagi mencontohkan pembelian aset berupa mobil, ya, pembelian aset berupa mobil, terus dia usahanya perorangan, oke, aset, terus aset itu ceritanya kita berusaha, nah dari aset itu kita pengeluaran beli bensin ini itu. Nah, aset itu hanya, ya, kalau perorangan dia hanya dimunculkan dalam laporan harta saja. Ya, dalam laporan harta saja. Jadi tidak bisa tuh sebagai beban-beban. Sedangkan kalau kita beli aset, contohnya kita punya perseroan terbatas. Oke, punya perseroan terbatas. Saya ingin memiliki mobil. Nah, pertanyaannya kadang kita mikir, mobil itu lebih baik kita gunakan atas nama sendiri atau lebih baik kita gunakan untuk kepentingan PT. Nah, saran saya, kalau seandainya misal, kalau kita beli mobil, tapi mobilnya mobil ini ya, misalnya maaf, saya sebut merek seperti Avanza gitu. Itu saran saya atas nama perusahaan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kaitannya dengan misalnya perbaikan mobil, terus bahan bakar, tol dan lain sebagainya, itu bisa dibebankan. Itu bisa dibebankan, gitu. Emang nggak boleh kalau seandainya misalnya kita pakai mobil, misalnya Alphard dan lain sebagainya, emang nggak bisa dibebankan? Di situ ada kalau nggak salah hanya sekitar 50% yang boleh dijadikan bebannya saja. Gitu. Ya, jadi ini untuk mencontohkan aset mana yang untuk kepentingan perusahaan perorangan dengan mana bagaimana jika dimasukkan sebagai aset perusahaan. Nah, implikasi atas perseroan terbatas, ya. Yang pertama adalah tarif PPh badan 22%. Walaupun nanti ada fasilitas sekitar 50% ya. Jadi nanti ada turunannya. Jadi kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu ada turunannya. 50% kalikan 22%. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar. Tapi kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, nanti perhitungannya ada 2 tahapan. Tahapan pertama, berapa fasilitas yang 50% kalikan 20%. Tahapan kedua, baru langsung 22%. Gitu. Mana yang lebih baik? Usaha perseorangan atau usaha menggunakan badan usaha berupa perseroan terbatas? Harus dihitung terlebih dahulu. Usahanya apa? Transaksinya bagaimana, proses bisnisnya bagaimana, accountingnya bagaimana, apakah dokumentasinya mudah atau tidak. Jadi kalau bisa itu selama transaksinya bisa atas nama pribadi, ya lebih baik atas nama pribadi. Tetapi kalau tidak bisa memungkinkan, disarankan menggunakan badan usaha. Itu. Sekali lagi tergantung jenis usahanya ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, tergantung jenis usahanya. Yang kedua, nah ini nih, atas perseroan terbatas. Dividen ke pemilik bisa kena PPh final 10%. Nah,
Apakah kita harus bayar 10%? Ya harusnya bayar. Tapi ingat, ketika tadi saya mencontohkan gaji 100 juta, 20 juta berupa gaji, 80 juta berupa dividen, terus dikenakan 10%, dividen 10%, ya, itu lebih murah dibandingkan kita diakui 100 juta sebagai gaji. Gitu Bapak Ibu semua. Bahkan kita punya fasilitas, kalau orang pribadi ngambil dividen, ya, orang pribadi ngambil dividen terus dividen itu tidak diapa-apain, bisa masukkan ke deposito, terus bisa masukkan ke saham, tapi tidak dipergunakan ya selama 3 tahun atau dimasukkan saham kembali selama 3 tahun itu tidak kena dividen 10%. Tapi setiap setahun, ya setiap tahun selama 3 tahun kita harus laporan di DJP atau korteksnya masing-masing. Kita harus laporan tuh. Kalau nggak mau kena PPh dividen 10%. Tapi agak susah memang ketika uang kita terima dari perusahaan terus kita tidak bergunakan, susah. Dan itu harus ada pembuktiannya. Jangan ngakunya nggak dipakai, tapi prakteknya digunakan. Itu tidak bisa. Sekali lagi pembuktian. Yang kedua, terkait perseroan terbatas, administratifnya lebih kompleks. Ya prinsipnya sama yang tadi. Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, wajib pembukuan. Nah, pembukuan itu adalah sama dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ya berarti hanya orang-orang accounting yang paham terhadap alur daripada siklus akuntansi tersebut. Suka nggak suka, ya suka nggak suka, kita harus hire orang di bidang akuntansi yang ya ini kalau kompleks ya, untuk membuat administratif ini. Gitu. Ini sudah waktunya lah. Karena kita udah nggak bisa main-main seperti dulu. Kalau dulu kita bisa ngaku bahwa nggak punya data dan lain sebagainya ke petugas pajak. Kalau sekarang ya sekali lagi basisnya adalah by data. Ada data ya selesai, nggak ada data ya ampun kita. Gitu. Nah, mumpung hal itu belum terjadi, ya itu harus kita rencanakan dari sekarang. Nah, ini adalah impact daripada pemilihan bentuk usaha tetap, bentuk entitas berupa perseroan terbatas. Nah, yang ketiga, kita berupa CV, persekutuan komanditer. Kita mengenalnya ada yang namanya sekutu aktif, ada yang mengenalnya sekutu pasif. Bedanya apa? Ya kurang lebih sama badannya. Sebenarnya ini kalau dulu itu nyebutnya bukan badan hukum, kalau PT itu kan badan hukum. Kalau CV itu persekutuan. Nah, apa yang membedakan antara CV sama PT? Gini, kalau PT direkturnya gaji itu kena PPh pasal 21. Kalau direkturnya ngambil gaji. Tapi kalau CV sekutu aktif, nanti di dalam legal formalnya itu disebutin sekutu aktifnya siapa, sekutu pasifnya siapa. Nah, sekutu aktifnya kalau dia ngambil gaji, dia tidak kena pajak. Berapapun, nggak kena pajak. Tapi ingat, walaupun di CV-nya dia nggak kena pajak, tapi ketika melaporkan SPT orang pribadinya si sekutu aktif itu harus menjabarkan berapa total penghasilannya. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Gitu. Nah ini kalau sekutu aktif. Kalau sekutu pasif, baru dia kena PPh. Kalau sekutu pasif. Nah, kalau dulu kan kita pernah dengar ya, mana yang lebih baik, CV atau PT? Pernah dengar nggak Bapak Ibu semua? Bagusan CV atau PT? Dulu itu katanya kalau CV melekat ke orang pribadinya. Betul Bapak Ibu semua. Kalau CV itu melekat ke orang pribadinya. Nah, apakah PT tidak melekat ke orang pribadi? Secara hukum yang saya ketahui, kalau PT, ini dari sisi perpajakan ya, itu tidak melekat ke orang pribadinya. Tetapi tetap petugas pajak, instansi pajak, itu akan mengejar benefit ownernya. Gitu. Nah sekarang sudah diberlakukan sebenarnya dari tahun 2020-an kalau nggak salah. Itu sudah diberlakukan ketika kita melakukan perpanjangan legalitas atau kita melakukan pembuatan legalitas, itu benefit ownernya siapa?
benefit owner itu yang ya itu akan dikejar siapa benefit ownernya. Tapi di dalam Cortex dan DJP itu sendiri yang muncul siapa? Yang muncul adalah direktur utama. Nah, walaupun direktur utama itu tidak benefit owner, ya, tapi tetap yang muncul di dalam administrasi perpajakan adalah direktur utama. Karena dia yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan perpajakannya. Itu dia yang punya peran penting untuk bertanggung jawab. Nah, jadi pilihannya antara PT sama CV, ya kalau saran saya lebih baik PT sekalian.